Hai sahabat TV, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Juwita TV mau menceritakan tentang apa ya? Ayo kita pikir-pikir, ada yang tahu? Kita kali ini menceritakan tentang tidak pernah diadili. Dan inilah kekejaman Madame Lalaurie. Lalaurie ya, bukan Laure ya sahabat TV. Mana tahu ya. Seperti yang diceritakan dari Madame ini adalah seorang sosialita asal New Orleans yang terkenal kejam karena telah melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap para budaknya. Dia juga disebut sebagai pembunuhan berantai di Amerika dengan jumlah korban yang mencapai 100 orang. Meski begitu, dia tidak pernah memperoleh keadilan hingga akhir hayatnya. Ia lahir dengan nama Marie Delphine Marcati pada tahun 1787 bulan Maret 19. Ia adalah seorang putri pasangan suami istri yang bernama Harmonis Bethelmy de McCarthy. Banyak yang beranggap bahwa Lalaurie ini setelah menikah dengan suami yang ketiga, dia akan semakin jahat. Sebelum rahasianya terbongkar, Lalaurie ini dulunya dikenal sebagai seseorang bangsawan terkenal, terhormat. Namun dengan kasus pembunuhan ini, dia kemudian mendapatkan julukan Sauvage, Mistress Dieu of New Orleans atau Nyonya Biadab. Biadab ya sahabat TV, asal New Orleans. Mulanya Lalaurie dipuji oleh masyarakat setempat karena kebaikannya dan perhatiannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Hingga suatu ketika muncullah desas-desus bahwa apa yang dilakukan oleh Lalaurie selama ini di depan publik hanyalah untuk pencitraan. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Pada saat kebakaran yang terjadi di rumah dia, masyarakat yang sekitar membantu Lalaurie proses evaluasi. Para budak pun akhirnya menemukan titik terang terhadap apa yang dicurigai selama ini dari penggerebekan tersebut. Warga juga dapat mengetahui bahwa para budak Lalaurie cukup sering mengalami penyiksaan fisik yang dialami oleh budak, berulang-ulang kali patah tulang, lekat kembali dengan tanpa penanganan medis yang diberikan. Bahkan ditemukan juga seorang wanita yang kakinya patah, hingga nampaknya kakinya tersebut seperti kepiting. Terdapat dua pula wanita yang ditemukan kondisi bernyawa, namun salah seorang tidak memiliki lengan dan kakinya.
Laurier juga menemukan eksperimen dengan seorang korban yang tangannya telah diamputasi dan kulitnya dikupas dengan pola melingkar seperti manusia ulat. Setelah itu terdapat pula sekumpulan tengkorak manusia dengan lubang di kepalanya. Bahkan ditemui seorang Buddha yang masih hidup, juga ada lubang di kepalanya hingga dipenuhi oleh belatung. Buddha yang lainnya juga mengalami perbudakan yang lebih parah dengan yang ditemukannya. Tonjolan tongkat yang ada di kepala lubangnya digunakan untuk menggerakkan otak tersebut. Buddha-Buddha yang telah dipukul, dicambuk, dan disiksa sedemikian rupa kemudian dimasukkan ke dalam loteng tanpa pernah jenguk sekalipun olehnya. Bahkan Buddha-Buddha yang telah meninggal dunia, ya dia gantung begitu saja di dalam loteng dan dibiarkan begitu saja hingga busuk. Perlakuan dari Laurier ini, dia sangat bisa dikatakan sangat tega membunuh para Buddha-Buddha. Ya, sahabat TV, demikianlah cerita kita pada hari ini. Semoga cerita ini bisa menghibur sahabat-sahabat cerita TV dimanapun berada. Saya tahu saya banyak kekurangannya, tapi saya mau menjadi yang lebih baik. Terima kasih sahabat TV, salam dari Cerita TV. Tak mengapa jika ada komen atau apa, silahkan. Sama-sama kita belajar ya sahabat TV, namanya juga masih belajar ya. Mohon maaf jika ada perkataan Cerita TV yang salah. Salam dari Cerita TV, semangat selalu. Dah.